Selamat sore, Romo, Bruder Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang kembali di Gereja Maria Assumpta, Kalasan Barat. Perayaan Ekaristi pada hari ini akan dipersembahkan oleh Romo Yohanes Ngatmo PR. Mohon perhatian akan adanya pengumuman. Pembelian tiket malam pujian dan kasih bisa dilayani di depan gereja Santa Maria Assumpta Kalasan Barat setelah misa. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sebelum Ekaristi dimulai, marilah kita bersama-sama mendoakan doa mohon pertolongan Bunda Maria bagi pembangunan gereja dan kawasan terpadu Kalasan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Bunda Maria, kami berterima kasih karena Engkau senantiasa mendekatkan kami dengan Putramu agar kami selamat. Kini kami datang ke hadirat-Mu dengan sepenuh hati memohon pertolongan-Mu. Kami ingin mewujudkan gereja baru yang lebih pantas, aman dan nyaman bagi kami dan generasi kami untuk memuliakan Allah Bapa. Pendahulu kami telah mewariskan gereja yang telah berusia 92 tahun. Kami telah menjadikannya tempat bersyukur, memohon, berkeluh kesah, dan berpaguyuban dalam iman, harapan, kasih sebagai satu paroki. Tolonglah kami, agar kami dapat mewujudkan semangat gotong royong dan saling menopang satu sama lain dengan ikhlas dan tulus hati, agar proses pembangunan gereja dapat lancar sesuai rencana. Kami ingin tetap mempersembahkan gereja baru bagimu, karena Engkau menjadi pelindung paroki kami, Maria Marganingsih. Ya Bunda Maria, kami juga memohon pertolongan bagi terwujudnya kawasan terpadu Kalasan bersama SMP Kanisius dan Rumah Sakit Pantirini. Semoga kami mampu mewujudkan peradaban kasih melalui karya pengembalaan umat, pendidikan dan kesehatan. Ya Bunda Maria, Bunda Pengantara Rahmat, peristiwa perjamuan Kana membesarkan hati kami. Engkau menolong keluarga yang mengalami kesulitan melalui Putramu. Semoga Engkau pun berkenan menolong kami dalam kesulitan dan tantangan selama proses pembangunan gereja melalui Putramu Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu. Dan terpujilah buat-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buat-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buat-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bangkit berdiri, kita siapkan hati dengan menyanyikan lagu pembuka yang berteduh pada Tuhan dari Puji Syukur nomor 654. Tinggi dan besar.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak saudara sekalian, kita bersyukur memuji muliakan Tuhan oleh karena rahmat dan kasih-Nya dari persatukan dan dituntun untuk percaya sebagaimana pengalaman Petrus dan kawan-kawan. Kita panjatkan doa-doa pengharapan dan permohonan kita, dan kita mohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluluhkan Dikau.
Dialah Bapa yang kekal dan kuasa, berkat pengajaran Roh Kudus, kami boleh menyebut Engkau Bapa. Kobarkanlah dalam diri kami semangat sebagai anak-anak-Mu, agar kami layak menerima warisan yang telah Engkau janjikan. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup bersama Engkau dan Roh Kudus berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, ketika Elia sampai di Gunung Horeb, masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Hai Elia, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu, di hadapan Tuhan." Lalu Tuhan lewat. Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Namun Tuhan tidak berada dalam angin itu. Sesudah angin itu datanglah gempa. Namun dalam gempa Tuhan pun tidak ada. Sesudah gempa menyusullah api. Namun Tuhan juga tidak berada dalam api itu. Api itu disusul bunyi angin sepoi-sepoi basah. Mendengar itu, segera Elia menyelubungi wajahnya dengan jubah, lalu keluar dan berdiri di depan pintu goa itu. Demikianlah sabda Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripada-Mu. Aku ingin mendengarkan apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang yang takwa, dan kemuliaan-Nya diam di negeri kita. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripada-Mu. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan
kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi Kristus, aku mengatakan kebenaran. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku rela terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku menurut daging. Sebab mereka itu adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak Allah, telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, hukum Taurat, ibadat, dan janji-janji. Mereka itu keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias sebagai manusia yang mengatasi segala sesuatu. Dialah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Aku menanti-nantikan Tuhan dan mengharapkan firman-Nya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, ia sendirian di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka dengan berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak-teriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut."
Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang tangan Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan mereka yang ada dalam perahu menyembah Dia, katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak saudara sekalian yang terkasih, para murid dikatakan melihat Yesus tetapi mereka mengira itu hantu. Maka mereka berteriak, "Hantu!" Kaca sidik ya hantu dan Tuhan. Hantu Tuhan sama seperti yang kualik. Maka baiklah Bapak saudara sekalian, lagu ngomong tak serok-serok iki antarane ngantuk karo ora niku mboten cetha ngene lho ya. Nah aku ngono genah bar ngopi. Jenengan iki lho, jane do ngantuk apa ngopo to? Saka kene iki ketok antarane wong ngantuk karo wong sembayang iki, makane antarane hantu dan Tuhan itu mirip saja. Sing sembayang ya meneng wae, sing ngantuk ya luwih anteng. Nah nek ngarep ki apa-apa ketok tak kandhani. Mbok aku ki diarani Rama nek lungguh kok merem apa ngantuk. Ora, kuwi saya merem saya weruh tak kandhani. Aku melek rampete weruh. Maka Bapak Saudara sekalian, apakah kita dalam beriman juga kadangkala antara tidur dan bangun? Kuwi neng basa nggonku desane jenenge biang-biangan. Biang-biangan kuwi ya kuwi antarane wong merem karo wong isih melek ngono kuwi biang-biangan. Pikirane antarane wis sarep turu karo isih mikir sesuatu. Bahasa Indonesiane apa nih? Ora ono. Mau tidur-tidur ayam, ayam tidak tidur. Bapak saudara sekalian, Petrus kita semua tahu orang yang paling gagah, orang yang paling oke di antara para murid. Ono apa-apa mesti langsung nyuwara. Mbuh bener, mbuh salah, mbuh cocok, mbuh ora, pokoknya Petrus terus muni. Ketika Yesus bertanya siapakah anak manusia itu menurut kamu, Petrus langsung angkat tangan. Engkau adalah Mesias yang dari Allah. Ketika Yesus bercerita anak manusia akan menderita dianiaya dan dibunuh, wah Petrus terus maju. Tidak mungkin, saya yang akan membela, saya akan menyerahkan nyawaku untuk kamu. Ya, terus dia omongi, tak omongi, kowe lho nganti ana jago kluruk ping 3 kowe wis ngapusi menyangkal karo aku. Tenan. Apa? Petrus wis ora galak meneh. Nangis. Gitu. Tuhanku dicekel tenan. Maka ketika di hadapan pengadilan babat sembarang wong kleru. Kitab sucine menurut saya sing kleru lah nyeritake. Ana to wong dibabat kok kena kupinge tok iki lho ya lucu ya. Le babat piye ngono? Bayangno. Babat angku pedang. Kena kuping lah lucu ya. Mek kena kuping ya mesti suwek tekan ngendi ngono. Upama kok dhuwur kena kuping mesti pundake ya kena. Ora, kuping tok. Mlambu nek le babat iki nyuk. Kena kupinge. Kitab suci lan nyeritakne kurang gayeng. Mosok Petrus mengayunkan pedangnya dan kena telinga Malkus sebelah kanan atau sebelah kiri. Lucu. Kena kok kupinge. Mbok kena ilate ngono lah diceritane rada heboh. Pinter kowe mbabat wong. Kena kuping tok iki. Apa? Upama perang tenan diguyu karo musuhe. Babat wong kena kuping iki apa? Tapi itulah yang dilakukan oleh Petrus. Tetapi Bapak Saudara sekalian,
Ketika murid-murid yang lain teriak itu hantu, Petrus juga berteriak. Ketika dijawab, ini aku, kamu sembarang saya. Weh, nek tenan Yesus suruhlah saya berjalan di atas air loh lah ya kemarin tuh ya. Tetapi ketika perintah, ya sudah ke sini. Dia mulai berjalan di atas air. Tapi dikatakan ketika angin mulai menerpa embuh kakinya dan dia mulai takut, mulai tenggelam. Dikatakan Yesus selalu menolongnya. Bapak Saudara sekalian, kita semua diwakili oleh Petrus. Seringkali kita itu percaya, pokoknya percaya, siap, termasuk saya. Nggak mau pindah Papua, siap, mulai. Biar Kalasan, siap, Kalasan pindah lagi, mangkat. Sudah sekalian, menurut SK itu 15 kemarin. Anda sudah tahu, saya tidak usah cerita banyak-banyak. Sing tak ceritake sing urung tahu tak ceritake. Ada 1-2 yang bertanya, lho Romo kedereng pindah to? Urung. Tobat kowe iki ya. Lah napa Romo urung disangoni genah aku jawab cetha. Urung disangoni. Ngono ya ta. Bareng tak jawab ngono. Ora wani teruske lho. Tak kira wani. Lah engko kula sangoni ngono. Untung ora wani jawab. Nek dijawab tenan mesti tak wangsuli. Dadi jenengan ki ra seneng aku ndang lunga ya. Mula ndang disangoni ndang mangkat to. Niku jane sing gawe pasal iki Pak Kartono ya. Lho piye. Wis. Pak Kartono itu gawe WA mbak aku. Romo kalau mau berangkat setelah tanggal 31 Agustus. Sebelumnya supaya tetap membantu pelayanan di Kalasan. Nah yo gertak ngono tok ya. Kalau wis kane wis ket pertengahan Juli kok uskup kok sampeyan kalah karo Kartono. Masa aku yang jawab nggih Pak Kartono. Aku ya wekal. Mulane tak acungi jempol ae. Ya Allah, itu. Soal mau ditafsirkan apa saja silahkan. Yang penting aku ora jawab ya dan tidak. Itulah terus sekalian. Mungkin ada yang masih bertanya lagi, lho nek sangu lah gampang. Ini kok ora mangkat-mangkat. Iya, tak kan. Lingkungan berbagi nyangoni kabeh pisan tak kandhani. Aku misalnya yang berbagi isono sih tak lho Romo, katanya nunggu disangoni wis disangoni kok ora mangkat-mangkat. Lho mosok aku ya ndang arep disangoni terus ndang lunga. Ya balas budi sik lah akhirnya lah aku. Tetep endo ae aku. Yang jelas itu Romo pengganti ya, belum hadir. Itu aja jawabnya. Yang lain masih ada. Yang lain apa? Tempat yang mau saya tempati yang baru belum ada kamarnya. Selesai. Jadi dengan berbagai alasan dan pertimbangan itu isi ono apike meneh. Romo dadang isi penggalangan dana kemana-mana, Romo pengganti saya belum datang. Kalau saya tinggal pergi, tinggal Romo Murti sendiri, maka Romo Murti sendiri itu wong wis pikun lali-lali tambah watuk. Sakno. Romo wis tuwa kaya siji. Aduh. Mulane. Romo kuwi arep wis watuk-watuk, pikun-pikun. Isik Romo. Gitu. Mimpin misa isik sah. Lah sampean pinter mimpin misa, ning nek mimpin ora payu. Ngono lho, mulane nengno ae. Arep mangkat ya karepmu ra karepmu. Ya ta. Wae ngreneng kene isi ana kopi, isik betah. Misane cepet ae leng ngopi aja cepet-cepet. Dan terima kasih juga pada keluarga yang menyediakan tempat duduk untuk saya. Siapa toh sih? Siapa yang punya tempat duduk? Oh ya, terima kasih ya. Mbok ket wingi-wingi ngono lho. Bar ngarep lunga reko-reko cepaki. Lho cepaki kaya ngene ben Romo kerasan nek ngopi, ya kerasan. Nah itulah, Bapak Saudara sekalian. Pokoknya ana barang-barang sing kira-kira ora kanggo ning omahmu delehno ning mburi ini.
tenang saja. Taruh saja di situ. Kepake ya syukurlah, barang bagus ya mungkin dilelang dadek ke duit. Pokoknya mari kita sayangi, kita cintai gereja kita. Semakin bagus, semakin sejuk. Nggon altar saiki ya sejuk ya apa ya. Lah ana loro. Tambah telu kipas angin mburi ana meneh. Aku mikir-mikir iki lumpuk-lumpuk terus ya apa. Sing urung ki anu kipas nggon cendela. Blower. Iya soalnya sampean niku udah ngantuk-antuk rumah samu nek ngantuk ki ya iso mingkem, ora ngeweh. Ngono kuwi ambune nek kena blower wes ngono kan lunga. Tanggamu hek lho mana. Tapi catatan kita harus selalu ingat. Seringkali seperti pengalaman Petrus kita ragu-ragu. Neneng karang lo misa iso guyu, sumben aku neneng sumber iso guyu apa ora. Neneng kene iso ngopi, neng kono iso ngopi ora. Neneng kene iso dolan-dolan sing didolani betah. Neneng kono sing tak dolani betah apa ora. Ayo mikir-mikir aku tak kandhani. Ngono. Mulane arep pindah ki sok-sok pindah apa ora yo. Ngono ya. Makanya Bapak Saudara sekalian, mungkin Anda semua juga mengalami hal serupa. Sing nom-nom ya, mungkin berpikir, so aku dadi apa ya? Misale bapakku bos bandara, so men aku iso dadi sing duwe bandara apa ora? Kan kudu anak-anak harus lebih tinggi dari orang tuanya. Ngono ya toh. Nek ora kan kurang bergengsi. Bapak-bapak, siba-siba mungkin juga berpikir di kantoran banyak orang datang nyalami iki pensiun iki ora nek wong nyalami blas, nyalami iki malah putuhi njaluk duit terus. Nah, mungkin juga ada yang mengalami seperti itu. Tapi sekali lagi itu sudah diwakili oleh Petrus dalam Injil ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut. Oh, apa yang saya alami seperti ini ternyata dialami juga pada zaman Petrus. Petrus yang gagah perkasa juga mengalami ketakutan dalam perjalanan bersama Yesus, tetapi dikatakan Yesus akan senantiasa menolongnya. Kita mohon supaya iman kita selalu diteguhkan dan kepercayaan kita kepada Tuhan semakin dikuatkan. Terpujilah Ia kini dan sepanjang segala masa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara sekalian, Tuhan Yesus bersabda agar kita tidak takut karena Ia beserta kita. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa agar kita selalu dalam kasih-Nya yang memampukan kita untuk selalu berani dalam mewartakan kabar gembiranya bagi segala makhluk. Bagi keutuhan ciptaannya, Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur atas tanah yang subur di daerah kami ini. Mampukanlah kami untuk mengolah lahan kosong di sekitar kami dengan menanam tanaman yang lebih bermanfaat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapa Suci dan para uskup, semoga Allah Bapa yang Maha Pengasih menerangi dan membimbing Bapa Suci dan para uskup, agar mereka tidak mengenal ketakutan atau kebimbangan dalam mewartakan kabar sukacita keselamatan Kristus. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang takut menghadapi masa depan, semoga Allah Bapa yang Maha Pengasih meneguhkan hati umat dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknik, sehingga mereka mampu melihatnya sebagai karya penyelenggaraanmu demi masa depan yang indah bagi manusia dan dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang berkecimpung dalam ilmu pengetahuan, semoga para ilmuwan selalu dibimbing oleh roh kebijaksanaan, agar dapat melanjutkan karya mereka demi kesejahteraan semakin banyak orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga kami semakin mantap dan bergembira setiap kali mendengar suara Tuhan. Jangan takut, akulah ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi wujud kita masing-masing, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yalah Bapa yang Maha Baik, kami berkumpul di sini demi putramu. Demi namanya pula kami berdoa kepadamu, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Yang baik kami akan menjadi roti kehidupan berkelanjutan. Hidup kami Tuhan, Engkau yang berikan, kan kami jalani demi panggilan. Hidup ini memang penuh perjuangan, kadang pula penuh kekuratan. Kepadamu hidup kami kembalikan, ke dalam tangan-Mu segalanya ku serahkan. Suka duka kawan, maupun tangisan, semoga ini jadi hidup dan pujian. Ku sembahkan hati, budi diri kami, hidup mati kami dalam dunia ini. Biar Kau jagai sampai akhir nanti, mengabdi Tuhan kini sampai mati. Bagimu Tuhan persembahan hidup. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Yalah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengundang kami untuk ikut serta dalam perjamuan ini. Kami mohon, terimalah roti dan anggur serta persembahan diri kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah dan sepantasnya,
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur padamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, para malaikat bersuka cita di dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Dan kami perkenankan memadu suara bersama mereka dalam sukacita dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi, Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, melalui salib dan kebangkitan-Mu. Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus Leo dan Uskup Agung kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah Tuhan akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi,
bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan pengharapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, janganlah Engkau perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, anak domba Allah. Saudara sekalian, inilah Yesus Kristus penyelamat kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas Kau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah berdoa. Yalah Bapa, semoga persekutuan dengan Kristus dalam tubuhnya yang telah kami sambut, menyelamatkan dan meneguhkan kami dalam terang kebenaran-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bapak saudara sekalian, sambil pulang nanti silakan lihat-lihat ada orang jualan apa di depan sana. Pesan sponsor begitu. Silakan untuk minimal melihat. Oh, arep ana acara to. Kalau ragu-ragu bertanya niki acara nopo? Nopo tinggi nyangoni Romo Ngatmo ngono Pak. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, dalam lindungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan demikian Ekaristi kita sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.